Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Amelia dari kelas PGMIB NIM 072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat terkait mata kuliah kepramukaan. Baik, untuk materi pertama yaitu sejarah kepramukaan. Apa itu pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda suka berkarya. Organisasi ini ada di setiap tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kegiatan kepramukaan ini akan membantu melatih para siswa agar menjadi seseorang yang kreatif dan terampil dalam berbagai keadaan. Kalau kita mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan, kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, yaitu Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Hal ini disebabkan pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Di Indonesia, gerakan kepanduan atau pramuka sudah ada sejak era sebelum kemerdekaan, tetapi lebih dulu disebut dengan nama Netherlands Pathfinder Organization atau NPO pada tahun 1912. NPO sendiri merupakan organisasi kepanduan yang dibentuk oleh Belanda di Bandung, Jawa Barat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu lambang gerakan pramuka. Lambang dari gerakan pramuka ini adalah sebuah tunas kelapa yang berupa bayangan atau siluet. Tunas kelapa memiliki nama lain yaitu cikal. Cikal dalam pramuka ini dapat berarti sebagai pemula atau pertama dalam meneruskan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, gerakan pramuka memiliki tunas kelapa sebagai lambang karena gerakan pramuka memiliki generasi baru yang akan melanjutkan tujuan dan cita-cita kepanduan. Ini juga menjelaskan jika setiap anggota pramuka adalah inti dari keberlangsungan hidup gerakan pramuka dan bangsa Indonesia. Gerakan pramuka memiliki harapan agar setiap anggota pramuka dapat menghadapi berbagai masalah yang datang. Selain itu, diharapkan pula anggota pramuka dapat menyesuaikan diri mereka dimanapun mereka berada. Seluruh anggota pramuka dapat diandalkan serta mampu berbaur dengan masyarakat. Gerakan pramuka memberi makna jika setiap anggota pramuka itu harus mempunyai cita-cita yang lurus dan tinggi. Gerakan pramuka juga ingin agar anggotanya tidak mudah goyah dari suatu hal dan memiliki sikap yang jujur serta mulia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Selain tujuan tersebut, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu motto dan kiasan dasar gerakan pramuka. Motto gerakan pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Motto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Merupakan motto tetap dan tunggal bagi gerakan pramuka sebagai bagian terpadu proses pendidikan disosialisasikan baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka. Baik, selanjutnya manfaat motto gerakan pramuka. Yang pertama, menanamkan rasa percaya diri. Yang kedua, menambahkan semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, rasa bangga sebagai pramuka. Dan yang terakhir, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ART Gerakan Pramuka dalam pasal 30 yang terdiri atas 2 ayat. Yang pertama, penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan. Dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangannya yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan dalam kegiatan.
Kiasan dasar tidak hanya menarik, menantang, dan merangsang, tetapi harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, kondisi anggota muda dan anggota dewasa muda. Kemudian yang kedua, kiasan dasar disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan dalam kepramukaan untuk tiap golongan serta merupakan proses metode kepramukaan yang bersifat tidak memberatkan anggota muda dan anggota dewasa muda tetapi memperkaya pengalaman. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Analog dan fondasi makin kuat penjiwaan PDK dalam diri peserta didik, makin kuat pula jiwa kepramukaannya. Kemudian prinsip dasar kepramukaan mencakup 4 hal. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Serta yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, fungsi prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, norma hidup anggota pramuka. Yang kedua, landasan kode etik gerakan pramuka. Yang ketiga, landasan sistem nilai gerakan pramuka. Yang keempat, pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Serta yang terakhir, landasan gerak dan kegiatan pramuka mencari sasaran dan tujuannya. Yang terakhir, metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan kepramukaan. Baik, itulah tadi video singkat penjelasan tentang mata kuliah kepramukaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.